Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan, sebelum Anda memulai aktivitas hari, kita ikuti kajian Syarat Hikmah Dialog Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pagi hari ini saya Fitriana Ayu kawan kembali di program Dialog Fajar. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat ya. Dan tentunya selalu semangat untuk mengawali aktivitas apapun sambil mendengarkan Dialog Fajar. Semoga bisa menjadi manfaat, terlebih bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, tentunya semata-mata untuk mencari ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, amin ya Robbal Alamin. Nah, di studio alhamdulillah sudah hadir pula Ustadz Mim Saiful Hadi dari Pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya. Assalamualaikum Ustadz Mim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah selalu sehat meskipun agak berat ya Ustadz. Alhamdulillah sehat luar biasa. Ini suara khas pagi kayaknya. Oh iya gitu ya Ustadz ya. Masya Allah masih kopinya belum panas. Kurang panas ini. Iya motor mobil aja harus dipanasi dulu ya Ustadz ya. Apalagi termasuk suara ya Ustadz ya. Masya Allah. Ustadz pagi hari ini kita selalu membahas tentang baginda kita ya, panutan kita ya, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dulu itu, kalau sekarang itu istilahnya apa ya Ustadz ya, body shaming gitu ya Ustadz ya. Nah zamannya Nabi itu sudah ada belum Ustadz kayak body shaming gitu? Ini secara tidak langsung, kadang itu sepele Ustadz, tapi ingatnya ini loh Ustadz, kadang itu nyelekitnya hanya karena omongannya misalkan gak tahu ketemu gitu ya Ustadz ya. Sekali ketemu tuh udah bilang wah ayu gitu volumenya gitu. Padahal di situ nggak ikut memberi makan gitu ya Ustadz. Kan gitu ya Ustadz. Bagaimana Nabi Muhammad itu memperlakukan sahabatnya dalam hal ini konteksnya body shaming Ustadz. Monggo selengkapnya bersama Ustadz Mim Saiful Hadi. Terima kasih Mbak Ayu, terima kasih kawan-kawan semuanya. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Kawan-kawan sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah bahagia sekali rasanya pagi hari ini kita bisa bertemu kembali, berjumpa kembali dalam satu majelis, dalam satu forum. Semoga Allah selalu memberkahi kita semuanya, amin, dimanapun kita berada dan apapun aktivitas yang kita lakukan di pagi hari ini. Amin, amin. Salawat salam tersanjung kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW serta keluarga dan para sahabat semuanya. Ya, kawan-kawan, kalau suara saya agak dalam memang pikirnya kepanjangan ya. Iya, bukan kekeliruan pada volume kendaraan kesalahan tidak pada telinga Anda ini. Masya Allah. Ya, nggak apa-apa, ini lagi berat memang, tapi sehat sekali ya. Baik, pertanyaannya Mbak Ayu, ya kalau body shaming itu kelakuannya setan, berarti setannya ya saiki ono biyen ya ono Pak. Oh gitu ya, dari dulu ada berarti iya, ya. Gitu lah. Iya, nah oleh karena itu ya betul, kita bagaimana Nabi kita memberi tuntunan ya kepada kita dalam konteks ini. Apakah pernah ada suatu peristiwa yang bisa menjadikan realitas sosial kita ini dalam pergaulan ini bisa kita kontekstualisasikan ya. Ini ada sebuah hadis ya. Ini saya yakin ini hadis yang sangat luar biasa karena ini pelajaran yang sangat penting dalam kita berinteraksi dengan kawan-kawan kita, dengan utamanya kawan-kawan dekat ya. Jadi memang Rasulullah Muhammad SAW itu sebagai manusia yang mulia, manusia yang agung, yang terhormat, penuh wibawa, itu tidak tidak aristokrat gitu Mbak Ayu ya, sama sekali tidak sama sekali. Nabi ya membaur, Nabi ya menyatu, Nabi yang membersamai sahabat, Nabi yang makan pakai tangan, muluk lah bahasa Jawanya gitu mungkin ya. Rumahnya Nabi tidak di sebuah istana yang megah dengan 1000 pengawal yang pengawalan yang sangat protokoler gitu, tidak. Nabi sekali lagi tidak begitu. Nabi dengan kemuliaan, ketinggian adabnya, kehormatannya, kemuliaannya itu Nabi membersamai para sahabat itu ya seperti kita bergaul
kayak orang biasa kita hidup itu aja Mbak Ayu ya. Nah ini ada sebuah peristiwa ya. Saya bacakan aja ini hadisnya. Dari Ali radhiyallahu anhu. Beliau berkata, amara Nabi sallallahu alaihi wasallam ibna Mas'udin fasu'ida ala syajaratin marahu ayatiyahu minha bisyai'in. Fanawzara ashabuhu ila saqi Abdullah ibn Mas'ud hina su'ida syajarah. Fadhahiku min humushati saqaihi. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma tadhaku? La rijlu Abdillahi athqalu fil mizani yaumal qiyamati min ahadin. Rawahu Ahmad. Artinya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada Ibnu Mas'ud untuk suatu perkara. Berarti Abdullah Ibnu Mas'ud ya. Maka ia pun memanjat sebuah pohon yang Nabi suruh untuk membawakan sesuatu dari pohon tersebut untuknya ya. Memetik buah lah Mbak kalau istilah kita sekarang ya. Maka Ibnu Mas'ud naik manjat pohon ya. Nah, ketika Ibnu Mas'ud manjat pohon, maka para sahabat yang lain melihat betis Abdullah bin Mas'ud tatkala memanjat pohon tersebut yang mungkin tertiup angin ya, sehingga bajunya tersibak ya. Mereka pun tertawa melihat betisnya yang kecil. Rasulullah menanggapi, apa yang kalian tertawakan? Begitu ya. Tanya Nabi itu agak kenceng nih. Apa yang kalian tertawakan? Sungguh kaki Abdullah lebih berat dibandingkan gunung Uhud di timbangan di hari kiamat kelak. Hadis riwayat Imam Ahmad. Kawan-kawan sekalian rahmati Allah, jelas sekali peristiwa ini. Ini jelas sekali peristiwanya, bahwa ketika Rasulullah mendapati para sahabat menertawakan Abdullah ibnu Mas'ud dengan perawaannya, ya mungkin kalau sekarang kayak mungkin kayak anak polio gitu Mbak Ayu ya, yang betis yang satunya kecil yang tidak seimbang gitu mungkin gitu. Tidak sama itulah maksudnya antara betis kiri atau kanan gitu. Kemudian Rasulullah sebegitu masgul ya dengan sikap sahabat-sahabat itu. Berarti ini kan sudah body shaming ya. Mengolokkan, menertawakan ya, dan menertawakan keadaan fisik seseorang gitu ya. Menertawakan keadaan fisik seseorang. Ini kalau menertawakan saja sudah disentak karo Nabi ya, disentak karo Nabi gitu ya. Apalagi kemudian dijadikan panggilan itu ya. Lik cilik gitu ya. Lik cilik. Ya. Janganlah gitu ya. Kenapa? Karena Nabi begitu tegasnya dengan menghentikan tawaannya para sahabat itu dengan kalimat, apa yang kalian tertawakan? Kemudian Rasulullah membandingkan ya, betisnya Abdullah bin Mas'ud itu jika dibandingkan dengan beratnya gunung Uhud itu ya. Gunung loh Mbak ya. Itu lebih berat daripada betisnya Ibnu Mas'ud. Itu Masya Allah. Jadi ini penghargaan Nabi kepada sahabatnya yang secara fisik tidak seperti sahabat-sahabat yang lain yang memiliki kondisi fisik yang berbeda. Kita tidak bisa menyebut ini lebih kurang, ini lebih dari yang lainnya, tidak begitu ya. Allah menciptakan setiap kita dengan keunikan kita masing-masing. Walaupun kulit kita sama, bahkan mungkin kita lahir dari orang tua yang sama, tetapi akan tetap saja setiap kita membawa keunikan kita masing-masing. Nah, keunikan kita masing-masing ini tidak boleh menjadi bahan olok-olokan, bahan cercaan, bahan tertawaan, bahan candaan, tidak boleh. Mengapa? Karena ini adalah ciptaan Allah. Allah Maha Sempurna. Allah tidak pernah memiliki produk gagal. Kita semua ciptaan Allah. Mana mungkin Allah yang Maha Sempurna ini menciptakan sesuatu tidak dengan sempurna. Iya kalau pabrik itu kan ya ada produk gagalnya, ada yang afkir ya. Ini Allah yang Maha Sempurna. Kalau kita mengakui bahwa kita ini adalah ciptaan Allah, maka sesungguhnya setiap kita adalah makhluk yang sempurna. Di hadapan Allah
kita adalah makhluk yang sempurna yang diciptakan oleh Allah untuk hidup tinggal di muka bumi ini. Maka hak apa yang ada pada kita sedemikian rupa sehingga merasa pantas untuk menertawakan, merendahkan, menjadikan candaan setiap sesuatu atau sesuatu yang menjadi keunikan dari kawan kita. Nah, ini sebuah catatan penting bagi kita. Jadi kalau ada orang sekarang dengan bangganya suka merendahkan orang, entah karena dia merasa derajatnya lebih tinggi karena ilmunya, karena strukturnya, karena kekayaannya, atau karena status sosialnya, stop. Tidak begitu ajaran Nabi kita. Ajaran Nabi kita sangat tegas bahwa apapun keberadaan kita, bagaimanapun keadaan kita, fisik yang Allah telah berikan kepada kita, tidak ada pesek, tidak ada mancung, kan gitu Mbak Ayu ya, nggak ada putih, nggak ada hitam ya, untuk dijadikan bahan candaan atau olo-oloan. Tidak, itu bukan ajaran Nabi kita. Nabi kita dengan sangat tegas, kamu jangan menghina Abdul bin Mas'ud ya, kan itu ya. Jadi kalau bahasa saya ya, itu kakinya yang betisnya yang kecil itu ya, itu lu berapa dulu lantas kamu siapa kan itu ya, kok berani-beraninya menertawakan itu. Itu artinya bahwa Nabi pun mengangkat moral ya, saudara atau sahabat atau siapapun yang direndahkan agar tidak jatuh mental. Kan kadang-kadang begitu ya. Ya kepikiran kalau Ustadz. Gimana? Kepikiran Ustadz. Oh pastilah. Maka dari itu kan ya, saya sebagai guru di sekolah kan masih sering saya ingatkan anak-anak itu, jangan sekali-kali kamu menjadikan candaan atau tertawaan olo-oloan, apalagi apa yang ada pada kawanmu gitu ya, apa yang ada pada kawan, apapun bentuknya, apapun keadaannya, maka jangan dipandang sebagai sesuatu yang menjadi bahan olo-oloan atau candaan, apalagi pura-pura meniru kan itu Mbak ya, sambil mengejek itu ya, pura-pura meniru gitu kan. Apa istilahnya, impersonate sekarang gitu ya. Iya betul, dibuat bercandaan gitu. Nah, itu apapun istilahnya, tapi itu jelas tidak Nabi tidak boleh melakukan itu. Kita kalau mengaku pengikutnya umatnya Nabi ya, ayo jangan dilakukan. Jangan dilakukan. Apalagi itu dijadikan panggilan kan Mbak Ayu ya, jadikan panggilan kan jadi kebiasaan kan, sehingga menjadi karena normal. Semua orang melakukan itu, jadi apa-apanya niku celukane ngono kan itu ya. Kan gitu, jadi gitu ya. Memang itu dia panggilannya. Oh jangan, panggilan jelek kok diteruskan. Bapak ibunya ngasih nama dia itu pasti dengan usaha yang sangat keras ya kan. Ngapunten Ustadz, meskipun itu bercandaan dan ada sebutan begini Ustadz, gak apa-apa areke lho, yang dipanggil pun juga rela, itu juga tidak boleh dinormalisasikan ya Ustadz. Oh tidak boleh. Kenapa? Sekali lagi dia lahir kan sudah dengan fitrahnya yang Allah tetapkan pada dia. Kemudian dia lahir, kemudian orang tuanya memberi dia nama kan. Siapa yang orang tua ngasih nama anaknya itu sembarangan? Ya, pasti ada artinya. Pasti ada artinya, ada maunya, ada harapan, ada doa dalam nama setiap anak-anak kan. Nah terus kemudian kita ini siapa? Begitu ketemu, begitu kenal sama kita, terus kita menjadikan itu candaan bahkan olo-oloan. Kan aslinya kan dosanya akeh. Betul. Dosanya kan banyak kita ini kan. Jadi banyak dosa kita ini sudah menghina ciptaan Allah kan itu ya. Kemudian merendahkan, kemudian tidak menghargai jerih payah ikhtiar orang tuanya untuk mendidik, merawat anak tersebut kan begitu. Jadi kawan-kawan sekalian, mari kita menjadi pelopor ya, untuk menghargai siapapun orang yang ada di sekitar kita. Kita tidak boleh sekali lagi memandang yang unik pada kawan kita ini sebagai olo-oloan. Karena memandang rendah, menertawakan saja sama Nabi sudah disentak itu, dimarahi. Kenapa? Karena dia adalah ciptaan Allah yang maha sempurna. Jadi alasan apa kita ini kok kemudian sok-sokan menghina ciptaan Allah yang maha sempurna? Maka betapa besar dosa kita kalau melakukan itu. Masya Allah, ini semoga bermanfaat. Ini masih ada pertanyaan yang akan saya tanyakan Ustadz, tapi karena waktunya itu terbatas, kita berdoa semoga besok bisa dipertemukan ya Ustadz Mim ya. Spill dulu katanya. Oh gitu ya. Kalau hari ini kan tentang ini ya Ustadz ya, memperlakukan seseorang gitu ya Ustadz. Nah ini nanti bagaimana dari sisi penerimanya gitu Ustadz ya. Masya Allah. Apakah juga ada yang disampaikan oleh Nabi Muhammad bagaimana untuk menerima itu semua dan supaya tidak menormalisasi
mensosialisasikan tadi loh Ustadz. Hanya dengan loh Ustadz itu orangnya juga setuju. Itu sekarang lagi happening ini Ustadz. Ini perlu kita latih ya Ustadz Mim ya, supaya dari semua sisi bagaimana supaya tidak memperlakukan body shaming. Berawal dari lisan gitu ya Ustadz ya. Masya Allah, terima kasih, semoga bermanfaat Ustadz Mim. Amin, dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Saya Fitriana Ayu dan juga Ustadz Mim Saiful Hadi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Program Dialog Fajar yang baru Anda simak kerjasama Suara Surabaya dan Pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya, lembaga dakwah yang amanah, profesional, dan berbasis Al-Quran. Pesantren Al-Quran Nurul Falah mencetak guru dan hafidz Al-Quran metode tilawati. Informasi dan berikan donasi terbaik hubungi 0822 2759 9920 atau www.nurulfalah.or.id.